من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه wa ikhwanihi amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kitab An-Nahjul Asma fi Syahri Asma'illahil Husna. Pada malam hari ini pembahasan kita adalah Asmaul Husna Al-Alim, Al-Alim dan Al-Alam. Nah, hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Alim dan Al-Alam ini diambil dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti naqidul jahli, lawan dari al-jahl atau kebodohan, yang maknanya adalah mengetahui. Nah, sedangkan Al-Alim dan Al-Alam adalah bentuk mubalaghah yang menunjukkan makna sangat. Sehingga kalau dikatakan Al-Alam atau Allamah, idza balaghat fi wasfihi bil ilm, yaitu alimun jiddan, artinya yang sangat mengetahui. Nah, sehingga nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Alim dan Al-Alam ini memiliki makna yang sama, tetapi ya berbeda di dalam ya sisi mubalaghahnya. Nah, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini disebutkan sebanyak 57 kali di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ayat ini menghikayatkan tentang perkataan ya para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam ya dengan nama-nama benda. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang perkataan ya daripada para malaikat dengan firman-Nya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka para malaikat mengatakan, Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang memiliki hikmah, di mana setiap perkataan ataupun perbuatan ya yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan, maka di dalamnya ada hikmah. Nah, kemudian yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali. Nah, salah satu di antaranya adalah dalam surat Al-An'am ayat 73. Walahul mulku yawma yunfakhu fis suri alimul ghaibi wasyahadah. Baginya lah kerajaan pada hari ditiupkannya sangkala, dan dialah yang mengetahui perkara yang gaib dan juga perkara yang nyata. Nah, kemudian yang ketiga,
nama Allah Subhanahu wa taala Al-Allam disebutkan di dalam Al-Qur'an 4 kali. Di antaranya adalah dalam surat Al-Maidah ayat ke-109. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, mereka mengatakan tidak ada ilmu ya bagi kami, sesungguhnya engkau adalah yang sangat mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan indera ya manusia. Nah, jadi itulah 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Al-Alim, Al-Alim dan Al-Allam. Nah, kemudian hadirin jamaah salat Maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas tadi yang disebutkan oleh beberapa ulama. Nah, yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Jarir ya rahimahullah. Beliau mengatakan innaka anta ya rabbana al-alim min ghairi ta'lim bi jami'i ma qad kana wa ma huwa kain wal alimu lil ghuyub duna jami'i khalqik. Sesungguhnya engkau ya Rabb kami yang maha mengetahui min ghairi ta'limin, tetapi tanpa didahului dengan ya belajar, dengan seluruh apa yang sudah terjadi dan dengan seluruh apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib di mana seluruh makhluknya tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, huwal alimu bisyara'iri wal khafiyat allati la yudrikuha ilmul khalq. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati, dengan apa yang dirahasiakan di dalam hati dan apa yang tersembunyi, di mana hal tersebut tidak diketahui dengan ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Sehingga dalam surat Luqman ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada, yang dimaksud adalah apa yang ada di dalam hati ya manusia. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Nah, beliau mengatakan huwallazi ahata ilmuhu bidzawahir wal bawatin wal israr wal i'lan wa bil wajibat wal mustahilat wal mumkinat وبالعالم العلوي والسفلى وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui di mana ilmunya meliputi baik perkara-perkara yang zahir dan perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang tersembunyi ataupun perkara yang nampak, perkara-perkara yang berkaitan dengan ya keharusan
sesuatu yang pasti terjadi, ataupun sesuatu yang mustahil terjadi, atau sesuatu yang mungkin terjadi. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang alam yang ada di langit dan alam yang ada di bumi. Maka dia yang mengetahui perkara yang telah lalu, perkara yang sedang terjadi, bahkan perkara yang akan datang. Maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Nah, jadi penjelasan-penjelasan ulama tadi, ya, penjelasan yang hampir sama, di mana mereka menjelaskan secara lebih terperinci berkaitan dengan makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Alim, dan juga apa? Al-Allam. Yang semuanya merujuk bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, ya, segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi darinya, di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, bahkan apa yang ada di dalam hati setiap kita, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, maha mengetahuinya. Nah, hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan atharul iman bihadhil asma. Pengaruh iman, ya, dengan nama-nama ini, yaitu Al-Alim, Al-Alim, dan Al-Allam. Nah, yang pertama adalah isbatul ilmi tam al-kamil asyamil lillahi wahdah. Menetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar menetapkan ilmu saja, tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang lengkap dan mencakup. Maka tidak ada dari makhluknya yang menyerupai, ya, di dalam kesempurnaan ilmunya, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, manusia atau makhluk memiliki ilmu, tetapi, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Tidak ada yang menyerupai dari makhluknya, ya, terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal ini untuk dirinya, yaitu tentang ilmu yang sempurna, ilmu yang lengkap, ilmu yang mencakup, di dalam banyak ayat dengan berbagai bentuk redaksi yang berbeda-beda, tetapi memiliki makna yang sama. Nah, seperti dalam surat Toha ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Ya. Hanyalah sesembahan kalian itu Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalimat wasi'a kulla syai'in ilma. Ya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi disebutkan dengan redaksi wasi'a kulla syai'in ilma. Ya. Nah, di dalam surat Ghafir ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan redaksi yang hampir sama. Wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya. Menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Di dalam surat At-Talaq ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan redaksi yang, ya, berbeda. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya meliputi segala sesuatu ilmunya. Jadi ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Nah, hal ini berbeda dengan sebagian falasifah atau ahli filsafat ataupun orang-orang yang mengikuti mereka seperti Ibnu Sina. Ya. Di mana ya seperti Ibnu Sina mengatakan bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ya hanya bersifat kulli. Artinya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui sesuatu yang sifatnya apa? Kulliyat. Ya, umum. Dan tidak mengetahui sesuatu yang sifatnya juz'iyat. Ya, dan ini adalah apa? Salah satu bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan jelaskan ternyata di situ ada dosa yang lebih besar daripada apa? Kesyirikan. Ya. Yaitu apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi kalian ya mengatakan tentang Allah dengan sesuatu yang kalian tidak apa memiliki apa ilmunya. Ya, nanti kita jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 33 berkaitan dengan urutan dosa-dosa besar. Ternyata apa? Bukan dosa kesyirikan yang besar ya atau yang paling besar, tetapi apa? Ada yang lebih besar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 33. Ya. Nah, sehingga nanti apa disebutkan ya sanggahan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud Al-Aqli ya wan Naql ya. Nah, kemudian yang kedua adalah innallaha subhanahu likamali ilmihi ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ilmunya mengetahui apa yang telah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi dan mengetahui apa yang akan terjadi dan mengetahui apa yang tidak terjadi dan bagaimana kalau itu terjadi. Nah, sehingga di dalam surat Al-Qamar ayat 49 disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan ia dengan ukuran-ukuran tertentu. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk dengan ukuran-ukuran tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang ya makhluk tersebut. Ya. Jadi setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya tentang apa yang diciptakannya. Nah, kemudian yang ketiga ya di dalam ya penjelasan tentang ya kelompok atau firqah yang disebut dengan Al-Qadariyah. Ya, jadi kelompok atau firqah Al-Qadariyah ini adalah mereka yang menolak tentang ya takdir. Ya, padahal takdir itu adalah salah satu rukun dari rukun iman yang ada 6. Ya. Di mana mereka ya artinya orang-orang yang berfaham Qadariyah menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui satu perkara sebelum terjadinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui satu perkara setelah terjadinya. Ya. Dan pendapat ini ya baru
muncul di akhir-akhir masa sahabat. Ya, di akhir-akhir masa sahabat. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika wafatnya Nabi SAW, ya, kemudian ya pada masa para sahabat Nabi SAW dan sebagian ya di antara mereka masih hidup, nah barulah di sini muncul ya penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah apa? Akidah. Ya. Dan itu adalah salah satu pembuktian dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang perpecahan umat. Sataftariku ummati ala 73 firqatan. Ya. Umatku ini akan berpecah menjadi apa? 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Ya, seluruhnya masuk dalam neraka kecuali hanya satu. Ya. Nah, para ulama ya menyebutkan apa yang dimaksud dengan 73 ini. Ya, apakah 73 ini berkaitan dengan ya jumlah tertentu ataukah 73 ini menunjukkan apa? Makna yang sangat banyak. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, ada sebagian ulama yang mencoba untuk menghitung 73 tersebut. Ya. Disebutkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dengan bukunya Al-Farqu Bainal Firaq. Ya, menyebutkan tentang 73 apa? Golongan tersebut. Nah, salah satunya adalah apa? Golongan yang disebut dengan Al-Qadariyah. Ya, di mana mereka menyatakan Allah itu tidak mengetahui satu perkara sebelum terjadinya, dan Allah itu baru mengetahui kalau itu apa sudah terjadi. Ya. Nah, maka apa? Ada seorang ya tabi'in yang bernama Yahya ibnu Ya'mar ya menceritakan ya bahwasannya yang pertama kali mencetuskan pendapat atau pemikiran ini adalah Ma'bad al-Juhani. Ya. Maka Yahya bin Ya'mar itu menceritakan, saya bersama Humaid ibnu Abdurrahman itu melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Kemudian ya kami mengatakan, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kalau kami ya bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka kami akan bertanya ya tentang apa yang diucapkan oleh mereka tentang masalah takdir. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kami ya untuk bertemu dengan Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab yang ketika itu sedang masuk ke dalam masjid. Ya. Kemudian kami mengapitnya ya dari sebelah kanan dan sebelah apa? Kiri. Ya. Nah, kemudian apa? Ya. Barulah ketika itu Yahya bin Ya'mar itu ya berkata atau bertanya kepada sahabat Abdullah ya Ibnu Umar Ibnul Khattab, Aba Abdurrahman, innahu qad zahara ya qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilm wa dzakara min sya'nihim annahum yaz'amuna alla qadar wa annal amru unufun. Ya, wahai Abu Abdurrahman, ya, sesungguhnya ada orang-orang ya di antara kami yang mereka itu mengkaji Al-Quran dan mereka itu memiliki ilmu, tetapi mereka mengatakan ya bahwasannya tidak ada takdir dan seluruh perkara ini adalah al-unufun. Ya, unufun ini maknanya apa? Tidak didahului dengan takdir dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya,
tetapi hanyalah Allah Subhanahu wa taala baru mengetahui setelah apa? Terjadinya perkara tersebut. Ya. Nah, maka apa? Ya, ketika itu ya, sahabat Abdullah ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma mengatakan fa idza lakita ulaika fa akhbarahum anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni. Jika engkau bertemu dengan mereka, maka sampaikanlah kepada mereka sesungguhnya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadin misla ahadi dhahaban fa anfaqahu ma qibalallahu minhu hatta yu'minu bil qadar. Ya. Kemudian Abdullah ibn Umar itu bersumpah, seandainya salah seorang di antara mereka ya berinfak dengan satu gunung Uhud berupa emas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima infaknya sampai dia beriman dengan apa? Dengan takdir. Ya. Dan inilah nanti yang menjadi apa? Asal muasal hadis yang berkaitan atau yang disebut dengan hadis Jibril. Ketika apa? Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma ya menjadi seorang laki-laki tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan juga apa itu ihsan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, innal khalqa la yuhituna ilman bil khaliq. Sesungguhnya manusia ya tidak mampu untuk mengetahui ya al-khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dimilikinya. Artinya apa? Mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskannya kepada para nabi di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Ya. Nah, oleh karenanya apa? Tidak boleh kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama ataupun sifat yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an atau tidak disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, karena ya keduanya ini merupakan apa? Sumber di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ya, dan ini disebutkan dalam kitab ya Aqidah Tahawiyah ya oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, di mana disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ya disifati dengan apa? Dengan ya al-qidam. Ya, qidam itu maknanya apa? Terdahulu. Ya. Sedangkan makna qidam atau lafaz qidam itu tidak disebutkan di dalam apa? Al-Qur'an. Ya, dan itu sesuatu yang memungkinkan makna qidam itu ada sesuatu yang mendahulinya. Ya. Jadi lafaz al-qidam yang disifatkan kepada Allah, di mana lafaz itu menunjukkan makna ada sesuatu yang mendahulunya. Maka yang lebih tepat adalah dengan apa? Al-awwalu. Ya, al-awwalu. Ya, karena al-awwalu itu disebutkan di dalam apa? Al-Qur'an. Nah, oleh karenanya di dalam surat Al-A'raf ayat 33 yang kita tadi sebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang urutan-urutan dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah Muhammad, hanyalah yang
Rabbku haramkan adalah al-fawahish, ya, perbuatan perkataan fahisyah baik yang nampak ataupun tersembunyi, perbuatan dosa, ya, perbuatan zina, ya, ataupun melampaui batas tanpa alasan yang dibenarkan, kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di mana apa? Itu tidak didasari dengan hujjah. Nah, yang terakhir adalah apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan tentang Allah dengan sesuatu yang engkau tidak apa? Ketahui. Nah, maka dalam masalah asma was sifat, ya, ini adalah apa? Menjadi perkara yang sangat penting dan juga perdebatannya sampai sekarang bahkan mungkin sampai hari kiamat. Ya, tidak akan apa pernah selesai. Ya, berkaitan dengan apa? Memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ya. Sehingga nanti apa? Banyak sekali, ya, penjelasan-penjelasan para ulama, bahkan nanti apa? Ya, sanggahan-sanggahan, ya, rudud, ya, kepada apa? Mereka yang memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga apa? Isu seperti ini isu yang akan terus apa? Ada berkaitan dengan apa? Ya, tauhid asma wa sifat. Ya, berkaitan dengan turunnya Allah, ya, ke langit dunia sepertiga malam, itu turunnya itu seperti apa? Ya, atau nanti misalkan, ya, bersemayamnya Allah di atas apa? Arsy-Nya, seperti itu. Ya, ketika Al-Quran atau Allah menyebutkan, ya, bahwasannya apa? Sanggahan kepada orang-orang Yahudi, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan, ya, yadullahi maglulah, tangan Allah itu apa? Terbelenggu. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Isu-isu yang akan terus ada dalam masalah apa? Akidah berkaitan dengan apa? Tauhid asma wa sifat. Ya. Nah, jadi ini baru kulit-kulitnya. Ya. Kalau nanti kita lebih dalam mengkaji lagi dengan tauhid asma wa sifat, ya, itu perkara yang sangat apa? Berat. Ya, yang ini mungkin apa? Sesuatu yang sangat sulit untuk difahami oleh kita sebagai orang awam. Ya, berkaitan dengan masalah apa? Masalah ini. Ya, contoh ini, ya, contoh. Kalau misalkan ada orang lempar bola mengenai kaca, kemudian kacanya itu apa? Pecah. Pertanyaannya, siapa yang memecahkan kaca? Ya, siapa yang memecahkan kaca? Orang yang melempar itu, atau bola, atau Allah yang memecahkan kaca. Ya, dalam masalah seperti saja apa? Ya, banyak terjadi apa? Khilaf. Ya, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ada yang namanya apa? Hukum sebab akibat. Ya, jadi kaca itu pecah karena sebab terkena bola. Tetapi pecahnya itu dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Karena nanti tidak ada kelompok yang menolak namanya sebab akibat. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, ala wajhi a'am annahum la ya'lamuna syai'an minal ma'lumat illa bitta'limil, ya, bitta'milillahi lahum. Jadi manusia itu, ya, tidak mengetahui sesuatu apapun dari, ya, pengetahuan kecuali dengan pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga nanti apa? Ilmu itu baik ilmu syar'i atau ilmu kauni semuanya akan kembali kepada al-alim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sehingga nanti ketika dalam perkara syariat,
ya, kemudian kita ditanya, kemudian kita tidak mengetahui, ya, maka kita boleh mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Atau kita bisa mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, karena Rasul yang mengetahui tentang apa? Syariat ini, tentang misalkan hukum sesuatu atau apapun, ya. Tetapi berkaitan dengan ilmu kauni, ya, maka apa? Kita cukup untuk mengatakan Allahu a'lam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sudah wafat, ya, dan dia tidak mengetahui tentang perkara yang sedang terjadi atau yang akan terjadi setelah beliau wafat, ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, qillatu ma bi aidina minal ilmi binisbati li ilmillahi ta'ala, ya. Jadi sedikitnya ilmu yang ada pada kita dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 58 disebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwasanya ruh itu termasuk perkara Rabbku, dan tidaklah mereka itu diberikan ilmu kecuali hanya apa? Sedikit. Ya. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam itu ditanya oleh Bani Israel, siapakah orang yang paling berilmu? Maka Nabi Musa itu mengatakan saya. Karena apa? Beliau tidak mengetahui ada orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Ya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Musa itu, ya, diperintahkan untuk belajar kepada apa? Khidir. Ya. Nah, terlepas Khidir ini apakah nabi ataukah bukan, ya. Walaupun ya pendapat yang rajih Khidir ini juga adalah apa? Nabi, ya, seperti itu. Kenapa disebut dengan Khidir? Ya, itu ucapan atau nama yang populer di kita, ya. Tetapi yang dimaksud dengan Khidir di sini adalah apa? Ya, ketika Nabi Khidir ini duduk, ya, di sebuah tanah yang gersang, kemudian tiba-tiba apa? Tumbuhlah apa? Tumbuh-tumbuhan yang hijau, sehingga Khidir atau, ya, itu diambil dari kata apa? Warna hijau, ya, seperti itu. Nah, maka apa? Ketika Musa itu belajar kepada Khidir, ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, falamma raqiba fis safinati jaa usfurun فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. Ya, ketika keduanya itu berlayar di atas perahu, kemudian datanglah apa? Seekor burung di ujung perahu. Kemudian burung itu apa? Mematuk, ya, mematuk mungkin apa namanya? Plankton yang ada di di lautan, ya. Kemudian Khidir mengatakan kepada Musa, wahai Musa, tidaklah, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala berkurang dengan ilmu yang aku miliki dan ilmu yang engkau miliki, kecuali seperti apa? Ya, berkurangnya, ya, lautan ketika apa? Seekor burung itu apa? Ya, mematuk hewan yang ada di lautan tersebut. Ya, yang namanya plankton itu kan, ya, kecil. Lautan itu apa? Sesuatu yang sangat luas. Ya. Nah, maka apa? Ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa? Ya, tidak ada apa-apa. Maka yang disebut dengan ulama itu adalah apa? Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah.
bukanlah yang disebut dengan ya ilmu itu bi kasratir riwayah, dengan banyaknya maklumat, dengan banyaknya pemahaman dan lain sebagainya. Ya, tetapi apa? Walakinnal ilma bi kasratil khasyah. Ilmu itu karena apa? Banyaknya atau besarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berapa banyak orang yang memiliki ilmu pemahaman tetapi justru apa? Ya, dia apa? Ya, kurang di dalam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melakukan kezaliman. Ya. Bukan hanya kezaliman kepada orang biasa, bahkan kezaliman kepada dai, kepada para ulama. Ya, bahkan nanti dengan alasan ataupun dengan ya pembenaran ini adalah bagian daripada apa? Din ataupun agama, atau ini bagian daripada apa? Manhaj. Tetapi dia melakukan apa? Kezaliman secara apa? Ya, tidak disadarinya. Ya. Jadi ketika seseorang itu tidak berbuat adil, ya itu adalah kezaliman. Ya. Dan tidak boleh kita apa? Berbuat tidak adil atau zalim walaupun atas nama apa? Ya, agama, atas nama manhaj, seperti itu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbuat adil. Jangan sampai kebencian kita kepada sebuah kaum kemudian kita tidak apa? Berbuat adil kepada apa? Mereka. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Berkaitan dengan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmu makhluk. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah ya berkurang karena lupa ataupun karena ketidaktahuan. Ya, atau mungkin apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya sebagian atau tidak mengetahui sebagian. Ya, dalam surat Maryam ayat 64 disebutkan wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu apa? Lupa. Ya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia kepada segala makhluk maha mengetahuinya. Nah, berbeda dengan apa? Manusia. Manusia itu ilmunya didahului dengan ketidaktahuan, ya. Kemudian dia mendapatkan ilmu dengan belajar, tetapi ilmunya akan diakhiri dengan apa? Kelupaan atau kepikunan, ya. Dan begitu yang namanya apa? Ilmu manusia, seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan perkara gaib. Maka perkara gaib ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan, dan itu pun hanya apa? Khusus bagi ya para rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah apa? Kufur. Ya. Kufur terhadap Al-Quran, karena di dalam Al-Quran disebutkan hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya. Nah, jadi ini beberapa poin berkaitan dengan atharul iman, ya, pengaruh iman. Dan inilah sebetulnya yang menjadi berat. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif dalam penjelasan terdahulu dalam pengantar, bagian yang paling berat adalah bagaimana apa? Nama-nama Allah itu apa? Punya pengaruh di dalam apa? Kehidupan kita. Ya. Dan disinilah sebetulnya apa? Ketika kita memahami nama-nama Allah, maka kita berusaha untuk apa? Mentarbiyah diri kita. Ya. Tidak sekedar misalkan, oh kita tahu Al-Alim itu maknanya ini, oh kita tahu yang namanya Al-Ghaffar itu seperti itu. Tetapi bagaimana dampak atau pengaruh dari nama-nama Allah itu dalam apa? Kehidupan kita. Tetapi upayanya ketika kita belajar itu adalah apa? Untuk ya diamalkan di dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.